Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ataihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di awal pertemuan kita setelah Ramadan ini, saya pribadi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Itu apa istilahnya, istilah yang biasa dipakai di Timur Tengah apa? Ya mungkin ini perlu juga kita ya ketahui sedikit gitu. Kalau di kita kan apa, minal aidin wal faizin. Iya. Bolehkah itu? Ya boleh saja, enggak ada itunya, enggak ada larangannya gitu kan. Selagi kita kita bermaksud baik ya dari kata-kata yang kita ucapkan. Minal aidin wal faizin. Aidin itu adalah apa artinya? Semoga kita menjadi hamba yang aid. Aid itu adalah kembali, Pak. Nah, jadi tapi kembali ini maknanya ada dua gitu loh. Jangan pilih kembali yang mana ini? Kembali kepada ketaatan atau kembali kepada itu dia, ya kan? Sebelum Ramadan enggak taat, ya kan? Kemudian di bulan Ramadan taat. Nah, setelah Ramadan kembali enggak taat lagi atau kembali ke taat. Itu dia minal aidin wal faizin ya. Nah, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita maksudkan itu adalah minal aidin semoga kembali kepada ketaatan, jangan kembali kepada yang tidak baik-baik ya. Wal faizin ya. Al faiz itu adalah hamba-hamba yang menang dengan hadiah dan bonus dari Allah, berlimpah kebaikan setelah bulan Ramadan. Berlimpah kebaikan ya, keberkahannya banyak sekalipun badan terasa ringan, Pak ya. Iya, setelah Ramadan itu alhamdulillah lega sekali rasanya. Iya, badan ringan tapi kebaikan banyak, gitu loh. Keberkahannya banyak, itu hebatnya Ramadan ya. Bukan sebaliknya, badan berat tapi istilahnya amalnya sedikit rasanya. Itu yang kita rasakan ya, syukur alhamdulillah. Badan ringan. Wal faizin, al faizun ya. Ulaika ulaika humul faizun. Dalam Al-Qur'an banyak sekali al faizun, yaitu hamba-hamba yang menang. Ya, faiz ya, mungkin ada di antara kita yang pakai nama faiz di sini, yaitu artinya adalah yang menang, the winner ya, kalau bahasa kampung saya, Pak ya. Ya, the winner itu al faiz. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau istilah yang biasa dipakai di Timur Tengah ya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal ya, wa kullu 'am wa antum bi khair. Wa kullu 'am wa antum bi khair itu
artinya adalah setiap tahun kalian apa istilahnya semoga berada dalam kebaikan ya. Kemudian ya jadi tambahlah Eid Mubarak gitu kan ya. Barakallahu fi Eidikum dan lain-lain ya. Itu hanya ungkapan-ungkapan. Yang jelas intinya jika itu bermakna baik ya kita terima dan semoga itu menjadi doa bagi kita semua. Saya mengucapkan ya terima kasih, kemudian mohon maaf lahir dan batin. Ya semoga amal-amal kita selama bulan Ramadan terutama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya ucapan selamat hari raya enggak perlu untuk hidangan-hidangan yang besar gitu ya. Cukup seperti ini ya, insyaallah cukuplah itu gitu. Enggak perlu aduh Pak Ustaz apa yang akan kami hidangkan ke Pak Ustaz gitu kan. Enggak perlu Pak ya. Yang penting ya kita sudah saling mengucapkan tahniah atau selamat hari raya dan semoga semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebagai kajian pembuka di sini, mungkin ada sebuah renungan, Pak. Ya kalau kita pikir-pikir, Pak ya, hidup ini begini saja. Ya, Pak ya. Ramadan orang sibuk-sibuk gitu kan. Sibuk-sibuk beribadah, di siangnya berpuasa nahan lapar, di malamnya beribadah salat tarawih terus. Setelah Ramadan gitu kan. Ngapain lagi itu kan, beribadah lagi, berjalan terus begitu. Kalau kita pikir-pikir, iya memang ya, subhanallah ya. Dan itu disampaikan dalam Al-Qur'an, Pak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, contohnya kata Allah. Itulah hari-hari yang kami pergulirkan di antara manusia. Ya. Ini sebagai kalau hamba-hamba yang suka merenung gitu kan, memang itu, Pak, ya. Seperti di akhir surat Al-Furqan juga gitu kan, Allah menciptakan ya malam dan siang, kemudian pergantian malam dan siang ya kan, pergantian setiap bulan, pergantian setiap tahun ya. Itu menjadi bahan renungan bagi hamba-hamba yang liman arada ayyadzakkara au arada syukura ya. Itu menjadi bahan renungan bagi hamba-hamba yang ingin ya mengambil pelajaran dari kehidupan ini dan hamba-hamba yang ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir ya hidup ini begini saja gitu kan. Tetapi ya sekalipun hanya begitu-begitu saja, kita harus berani mengatakan hamba yang selalu dalam ketaatan kepada Allah, dia punya keistimewaan gitu loh. Yang taat kepada Allah, yang kenal dengan Allah gitu kan, yang tahu dengan Sang Khalik, dia pasti punya keistimewaan dari sekalian hamba. Nah, jadi memang kalau kita lihat kelebihan kita itu hanya berada pada Pak? Kenal kepada Sang Khalik ya, ma'rifatullah, kemudian selalu berada dalam ketaatan kepada Allah ya. Tentu dalam ketaatan ini setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk mengenal apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup ini gitu kan. Ya itulah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal itu inilah ya perjuangan dalam hidup ini gitu kan. Untuk mengenal perintah Allah, untuk mengenal larangan Allah, itulah perjuangan ya di antara perjuangan kita dalam hidup ini. Yaitu kalau bahasa kitanya Pak ya menuntut ilmu tadi gitu kan. Nah nih contoh gitu ya, menuntut ilmu itu ternyata memang nggak putus-putus Pak. Setelah Ramadan ya, sebelum Ramadan kita ngaji ya kan. Di bulan Ramadan tiap hari dengar ceramah Ustadz gitu kan. Setelah Ramadan bertemu lagi dengan Ustadz ini ya, subhanallah. Iya. Tetapi itu memang harus dijalani ya. Tetapi menjalani itu memang harus dengan penuh keyakinan Pak ya. Selagi apa yang kita perbuat ini ya, kita meyakini ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati itu enggak boleh ada ya kayak futur gitu.
begini-begini aja, nggak boleh Pak ya. Selagi ya apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah selalu ya bersemangat dan bergairah. Nah, itu. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi kita sudah singgung ya, hidup ini begini-begini saja. Ya Pak ya. Poin berikutnya. Nah, kalau boleh kita sampaikan sebuah pertanyaan gitu kan. Kira-kira hidup ini untuk apa Pak? Ya. Tadi mulanya apa? Hidup ini begini-begini saja gitu kan. Ya. Berikutnya apa? Ya, hidup ini untuk apa kira-kira Pak? Boleh saya dengar satu, dua atau tiga. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bismillah. Jamaah sekalian tolong dengarkan hasil renungan dari beliau. Hidup ini untuk apa kira-kira Pak? Istiqomah beribadah kepada Allah untuk meningkatkan iman dan takwa. Masya Allah, istiqomah beribadah kepada Allah untuk meningkatkan iman dan takwa. Masya Allah. Silakan Pak. Barakallah. Semata-mata menyembah Allah, ya, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu termasuk inti-inti semua. Silakan itu Pak Diki. Barakallah. Masya Allah, keren. Menunggu dua panggilan. Panggilan apa itu Pak? Panggilan azan dan panggilan Allah. Boleh ya, Masya Allah. Menarik. Ya, menunggu dua panggilan. Panggilan azan dan panggilan Allah itu ya bisa beliau pisahkan ya. Sebenarnya itu adalah sama saja. Boleh saja ya. Menunggu dua panggilan. Maut. Oh, maut. Ya, bukan adanya itu. Ya, bagus. Ya, perlu dijelaskan juga. Betul, tapi kita bisa memahami. Betul. Ternyata hidup ini kata beliau disimpelkan gitu kan, menunggu panggilan adzan dan menunggu panggilan la ilaha illallah ya. Iya, memang begitu. Masih ada yang mau nambah, Pak? Mungkin ini sebuah hasil dari renungan kita masing-masing. Kenapa, Pak? Hidup ini untuk apa, Pak? Jadi menunggu kematian berdasarkan keimanan yang dicari. Menunggu kematian berdasarkan keimanan yang dicari. Subhanallah. Iya. 1, 2, 3, 4 sudah disampaikan. Ya, saya rasa setiap kita punya kesimpulan masing-masing. Tetapi kalau digabungkan itu mirip dan mirip. Nah, terus kalau jatah saya apa kira-kira Pak? Kalau saya hasil renungan saya Pak ya, ternyata ya hidup ini untuk memperjuangkan sebuah nilai. Gitu loh. Meraih atau menggapai sebuah nilai. Ya, kalau bahasa kerennya apa itu Pak? Nilai itu value Pak ya. Ya, kalau bahasa Arabnya al-qiyam. Al-qiyam. Qiyam itu adalah jamak dari qimah, value, qimatun. Jamaknya adalah qiyam. Jadi kita hidup ini ya sebuah perjuangan untuk menggapai atau mempertahankan sebuah qiyam, nilai dalam hidup ini. Ya, tentu nilai ini standarnya kepada apa Pak? Kepada ya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa ramahnya. Nah, kalau bahasa apa itu? Untuk menggapai dan mempertahankan sebuah nilai. Itu bahasa ramah. Kalau boleh saya perkasar sedikit bahasanya itu Pak ya. Ini satu yang ramahnya, kemudian yang agak kasarnya. Agak kasarnya itu apa ya? Ternyata hidup ini bukan hanya untuk makan dan minum. Itu agak kasar rasanya Pak. Tapi memang itu penting. Ya rasanya begitu sih. Ternyata hidup ini bukan hanya untuk makan dan minum Pak. La ilaha illallah. Ya kan? Terutama ya kalau kita merenung ya selama bulan Ramadan gitu Pak ya. Kalau memang hidup ini hanya untuk makan dan minum gitu kan. Ya. Ramadan itu sudah mendidik kita semua gitu Pak ya. Ya ternyata makan dan minum itu apa? Hanya itu saja Pak ya. Ya kan? Pas buka ya
Ternyata yang kita perjuangkan itu bukan bukan perkara itu, tetapi sebuah nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keyakinan, nilai yang ada dari sisi keyakinan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai, ya. Setiap hamba dalam Islam, kalau dia sudah punya iman kepada Allah, maka hamba itu punya nilai. Itu dari sisi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Sang Khalik, ya, hamba yang kenal dengan Sang Khalik dan beriman kepada Sang Khaliknya, ya, dia mengakui dan meyakini bahwa la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk beribadah kepadanya, untuk minta tolong kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang begini dia punya punya nilai dalam hidupnya. Itu dari sisi keyakinan. Dari sisi peraturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini baik dan tidak baik. Itu sebenarnya memperjuangkan sebuah nilai dalam hidup ini. Kenapa Bapak begini gitu kan? Saya begini, ya menurut saya sih ya gitu Pak, ya. Bapak kenapa melakukan ini gitu kan? Kok tidak mau seperti orang yang lain? Menurut keyakinan saya gitulah, begitu ya. Memperjuangkan sebuah nilai, Pak. Itu dari sisi fikihnya lah gitu kan, atau bersyariatnya, baik atau tidak baiknya. Kemudian dari sisi akhlak, ya, dan budi pekerti, ya, itu sebenarnya adalah kita itu memperjuangkan dan mempertahankan sebuah nilai dalam kehidupan ini. Ya, kenapa Bapak atau anak gitu kan mau-maunya gitu kan, istilahnya, ya, berbakti kepada kedua orang tua, atau taat sekali kepada kedua orang tua, tidak suka istilahnya melawan dan lain-lain. Kenapa gitu kan? Ya karena ingin mempertahankan sebuah nilai, dan nilai itulah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sudah kita kita itu dikuatkan selama bulan Ramadan, Pak. Nah, gitu loh. Kenapa mau berpuasa? Nah, kalau ditanya, kalau Pak Haji apa Pak Haji? Kenapa mau berpuasa di bulan Ramadan? Di siang harinya menahan lapar, menahan haus. Di malam harinya kenapa mau beribadah lebih daripada di bulan yang lain? Kenapa Pak Haji? Dia membersihkan hati untuk mencapai ridhonya. Membersihkan hati untuk mencapai ridhonya. Itu kan sebuah apa, Pak? Sebuah nilai juga, nilai yang ingin kita perjuangkan. Karena kalau kita tidak, ya, kalau kita tidak tidak ada perjuangan, ya, untuk menjaga dan menggapai nilai tadi, maka kita tidak akan ada nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Kenapa mau-maunya gitu kan, menahan lapar di siang hari dan menahan haus di siang hari? Ya kenapa? Ya karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena melakukan itu kita akan mendapat apa, Pak? Ada, gitu loh. Kita itu ada harga, punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama yang bisa kita petik selama kita bulan Ramadan, gitu kan. Ya kenapa mau rajin-rajin baca Al-Qur'an, Pak? Ya kan? Nah, ini ya sebenarnya itu tadi gitu loh, ada perintah. Nah, gitu loh, ada perintah, dan dengan menjalankan perintah itu kita akan punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kalau baca Al-Qur'an, ya kita teringat seperti dalam surat di akhir surat An-Naml, ya, innama umirtu an a'budallah, innama umirtu an a'budallaha alladhi innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Qur'an. Wa umirtu an akuna minal muslimina wa an atluwal Qur'an. Itu perintah. Ya, dengan menjalankan perintah itu kita punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Poin berikutnya, ya. Poin berikutnya yang bisa kita petik selama kita, ya, berada di bulan Ramadan, memaksimalkan ibadah kita selama bulan Ramadan, yaitu poinnya adalah ternyata kita itu dihadapkan, Pak,
atau kita itu diajarkan untuk ya menjadikan al-Islam itu sebagai asal. Nah, gitu loh Pak. Apa istilahnya? Pegangan asal, pijakan ya, pijakan awal dalam hidup ini, ya. Maksudnya apa? Beragama itu ternyata penting. Nah, artinya apa? Beragama itu ternyata kita diperintahkan untuk mendahulukan perkara beragama ini, gitu loh, daripada perkara-perkara yang lain. Nah, ya ternyata itu iya, ya. Kenapa? Contohnya gitu kan. Dalam apa? Dalam mengamalkan sebuah istilahnya sebuah amalan misalnya gitu kan. Ada hamba yang rajin apa? Yang sholat ya, kemudian ada hamba yang mau berpuasa di bulan Ramadan ya. Tapi ada juga dalam realitanya Pak, hamba yang tidak rajin sholat, artinya sholatnya bolong-bolong, tetapi dia masih memperjuangkan Ramadan, puasa, masih puasa. Ya, artinya apa di sini ya? Hamba yang contoh yang kedua yang kita sebutkan tadi, dia sengaja tidak sholat 5 waktu atau bolong-bolong sholat 5 waktunya. Tetapi menjaga puasanya gitu kan, puasa Ramadannya dia tetap mau menjaga. Artinya apa di sini? Perkara beragama itu selalu berkaitan dengan kita dalam kehidupan ini Pak. Nggak bisa mengelak. Ya, artinya apa? Memang kita diajarkan selama bulan Ramadan itu adalah perkara beragama ini ya. Urusan beragama itu kita dianjurkan untuk mendahulukan dari yang lain. Nah, kalaupun kita punya punya kebiasaan, punya adat istiadat ya, punya kebiasaan dalam suku atau dalam komunitas-komunitas, itu harus berada di belakang ya ajaran al-Islam. Jangan itu didahulukan. Nah, atau kalau memang sengaja gitu kan mendahulukan ya adat istiadat kita, kemudian Islam dibelakangkan. Ya ternyata kita diajarkan selama bulan Ramadan tentang itu. Mungkin ini ya salah satu contoh sederhana saja gitu ya. Dalam berkomunitas atau istilahnya kebiasaan dalam sebuah perkumpulan dan perkumpulan misalnya. Ya. Contoh ada kelompok-kelompok ya berkumpul gitu kan, silakan ya. Berkumpul itu bagus ya. Membuat komunitas itu bagus ya. Tetapi kalau di dalam sebuah komunitas itu, nah ya, sebuah komunitas itu kemudian dalam kesehariannya ya mendahulukan ya kegiatan yang ada dalam komunitas itu ya, artinya apa? Kegiatan yang ada dalam komunitas itu didahulukan, sedangkan ajaran-ajaran al-Islam itu diakhirkan gitu loh. Dikesampingkan. Nah, maka kita ya harus berani mengatakan ya, ternyata komunitas ini begini keadaannya ya. Kalau kita merujuk kepada standar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti komunitas ini bisa dipastikan gitu loh, akan jauh ya dari kebaikan-kebaikan Allah, dari keberkahan-keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya contoh sederhana lah, dalam sebuah komunitas ya sepertinya solid sekali Pak. Nah gitu loh, pergaulannya solid sekali ya, sangat akrab sekali. Tetapi misalnya gitu kan tidak sholat 5 waktu, gitu loh, tidak menjaga sholat 5 waktu ya, atau sengaja memang ya tidak menghidupkan ya budaya atau kebiasaan yang baik gitu kan, sholat berjamaah atau bagaimana, itu ya subhanallah akan jauh dari kebaikan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang berikutnya adalah kita diajarkan untuk ya, mengedepankan ya al-Islam itu. Ya silakan kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang lain gitu, nggak apa-apa. Ya selagi itu memang tidak bertentangan dengan al-Islam,
maka jalankanlah. Ternyata urusan beragama itu mau tidak mau ternyata kita diperintahkan untuk mendahulukan, Pak. Atau bisa kita pahami juga ternyata ya urusan beragama itu selalu berkait dengan kita dalam kehidupan ini. Ternyata nggak bisa menghindar dari urusan beragama. Ya, di sini ada urusan agama. Di sini juga ada urusan agama. Di sini juga pun kita akan terkait dengan urusan agama. Begitulah ya harus diakui. Mau kemana-mana pun kita ternyata agama itu selalu berhubungan dengan kita. Nah barangkali itu yang bisa istilahnya kita petik dari kegiatan-kegiatan kita selama bulan Ramadan yang kemarin. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya setiap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang sudah kita lakukan, kita persembahkan lillahi taala. Kita semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, taqabbal minna. Ya, itu doa yang paling banyak, ya, paling dianjurkan, paling banyak disampaikan setiap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah ya memaksimalkan semua ibadah, ya, terutama selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ya apa yang sudah kami persembahkan karenamu ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal itu adalah terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah. Banyak-banyak ya mengucapkan itu, terimalah ya Allah gitu kan. Atau kalau perlu ya setelah kita banyak-banyak berdoa ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah ya Allah, taqabbal ya Allah, taqabbal ya Allah. Kalau perlu setelah itu Pak ada pertanyaan, Pak, ya Allah ya, apakah gitu loh Pak, amalan hamba selama Ramadan ya, apakah engkau terima atau tidak ya Allah gitu. Perlu dihadirkan pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Dari itu kita semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima semua amalan kita. Karena kita teringat ada sebuah penyampaian dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'maluna al-amala wa yajtahiduna fihi fa idzan tahau minal amal yutiluna fid du'a. Itu Pak. Sahabat-sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu radhiyallahu anhum ya, para sahabat Nabi itu apabila mereka beramal ya, mereka yajtahiduna fihi ya, beramal dalam suatu amalan. Setiap sahabat Nabi itu bersungguh-sungguh dalam beramal Pak. Fa idzan tahau minal amal ya, dan apabila mereka sudah selesai melakukan amalan tersebut, yutiluna fid du'a. Nah, para sahabat Nabi itu apa Pak? Yutiluna fid du'a ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah apa? Setelah beramal, setelah memaksimalkan amal, para sahabat itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna ya, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna. Itu ya gambaran yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita mungkin bertanya, ada enggak Pak Ustadz ciri-ciri amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Pak ya. Ada enggak? Ya mungkin kita bertanya. Iya. Biar saya nyampein sesuatu. Ya, barakallah, silakan Pak ya. Ya, kemarin kita menerima TikTok dari jamaah ini. Iya, barakallah, saya enggak haus. Menyampaikan bahwa diutamakan untuk beriman kepada Allah itu tidak hanya sebagai fitrah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga salat berjamaah. Salat berjamaah kemudian membaca Al-Qur'an itu ayat kedua.
item satu, sholat berjamaah selalu diprioritaskan untuk umat Islam. Kemudian membaca Al-Quran itu juga harus dirutinkan ya, setiap umat Islam untuk merutinkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu antara bersedekah dan beramal. Jadi rangkaian ini merupakan ciri orang yang beriman dan berislam. Jadi menguatkan bahwa sholat berjamaah itu prioritas. Ya, kemudian membaca Al-Quran juga prioritas. Ya. Dan beramal soleh juga itu merupakan prioritas di sini. Jadi semacam sirkulasi ya. Ya, sirkulasi. Menyejahterakan umat. Masya Allah. Baik. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Ya, saya ingin menyampaikan ya di antara ya ciri ya amalan kita atau kesolehan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini bagus, Pak. Inna min alamati qabulil hasanah ya istimrarul hasanah ba'dal hasanah. Nah, ini ciri-ciri di antaranya, Pak, ya bisa kita jadikan sebagai pedoman ya. Di antara ciri-ciri ya diterimanya ya kesolehan seorang hamba itu apa? Istimrarul hasanah ba'dal hasanah. Ini ciri-cirinya, Pak. Istimrarul hasanah ba'dal hasanah itu adalah istimrar itu apa kalau bahasa kitanya ya? Berkesinambungan. Berkesinambungan ya, Pak ya, atau berkelanjutannya ya, berkelanjutannya hasanah setelah hasanah. Ya, apa istilahnya, Pak? Ya, selama Ramadan ya kita rajin sholat sunat. Setelah Ramadan berarti apa? Istimrar ya. Apa istilahnya? Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Ya, rajin sholat sunat. Setelah Ramadan ya juga rajin sholat sunat. Selama Ramadan kita banyak baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Setelah Ramadan juga rajin. Nah, cuman kan ya jujur saja, Pak, jujur saja gitu kan. Ya, apa istilahnya? Ya, mau nggak mau kita harus mengakui realita ini. Ya, kalaupun kita masih menjaga, misalnya, saya rajin baca Al-Quran selama Ramadan. Tetapi apa istilahnya? Kuantitasnya gitu kan memang berbeda ya, Pak ya, memang berbeda. Selama Ramadan saya bisa misalnya satu hari itu 1 juz, tapi di luar Ramadan ini paling banyak gitu kan, itu cuma 1 halaman ya. Apakah itu masih baik? Kalau menurut saya juga baik ya, tidak ada salahnya, Pak, karena apa kata Nabi SAW ya, standarnya adalah khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Nah, ini standar yang perlu juga untuk kita ketahui. Sebaik-baik amalan itu adalah yang adwamuha, ya, dawam, yang selalu dawam, sekalipun hanya sedikit. Jadi menjaganya yang penting itu adalah dawam melakukannya, sekalipun memang tidak sama ya seperti bulan Ramadan, tetapi dijaga. Nah, menjaga keberlangsungan inilah ya yang barangkali bisa kita katakan sebuah perjuangan, Pak. Ya, selama Ramadan ya kita perhatian sekali misalnya dengan sholat berjamaah tadi, Pak. Nah, ya di luar Ramadan ya, setelah Ramadan ini jagalah ya, kalau memang kalau perlu ya kita jadikan gitu kan sholat berjamaah itu termasuk prioritas ya bagi pribadi kita gitu kan. Selama Ramadan ya jagalah ya selama Ramadan kita rajin baca Al-Quran, setelah Ramadan rajin juga sekalipun tidak sebanyak bulan Ramadan. Menjaga itulah istimrarul hasanah ba'dal hasanah.
Saya batuk. Pak Haji, jadi saya itu bukan haus Pak Haji, tapi memang batuk Pak Haji. Ya, jangan khawatir ya Pak Haji. Ya, tadi Pak Haji langsung Pak Endang air itu gitu kan ya. Sebenarnya Ustaz itu enggak haus gitu ya. Tetapi Ustaz itu memang ya Masya Allah. Ya, terima kasih barakallah. Ya, jadi istimrarul hasanah ba'dal hasanah. Ini penting ya. Selama Ramadan kita rajin bersedekah. Iya, Masya Allah. Mungkin masing-masing kita bolehlah memuji diri kita. Iya ya Allah, betul Allah. Betul ya Allah gitu kan. Selama Ramadan saya banyak sekali ngasih-ngasih gitu kan. Nah, setelah Ramadan ini ya, kalaupun tidak sebanyak Ramadan, tetapi jagalah kegemaran kita memberi itu Pak. Sekalipun tidak sebanyak di bulan Ramadan kemarin. Nah, Masya Allah, menjaga inilah ya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itu merupakan sebuah ciri ya atau tanda-tanda amalan soleh kita atau kesolehan kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ya, Bapak Ibu semua mungkin yakin selama Ramadan kita banyak berdoa kepada Allah, ya enggak Pak? Banyak enggak Pak? Banyak sekali ya. Di waktu sahur berdoa ya kan, di waktu mau berbuka banyak berdoa gitu kan. Setelah Ramadan pun ternyata ya kalau bisa jangan itu gitu loh jangan jarang-jarang gitu berdoanya, jaga juga sekalipun ya tidak sebanyak bulan Ramadan kemarin. Nah, subhanallah, saya teringat tadi yang kita sampaikan bahwa di antara ciri-ciri ya tanda kesolehan hamba itu diterima oleh Allah, istimrarul hasanah ba'dal hasanah. Kalau boleh kita menyampaikan tentang ada enggak ciri-ciri dari doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini ada sebuah riwayat sih yang baik untuk disampaikan kalau menurut saya ya. Ada seorang yang bernama anak dari Abdullah bin Umar. Beliau bernama Salim ya. Mungkin ini sebagian kita mungkin pernah bertanya, ada enggak ciri-ciri doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, terutama kan selama Ramadan kemarin kita banyak berdoa Pak. Ya, ciri-cirinya apa kira-kira? Ya, secara konsep ya seluruh doa itu memang diterima didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara konsep ya, ud'uni astajib lakum ya. Seluruh doa yang disampaikan oleh setiap hamba itu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan realitanya kita temukan juga ya, ada doa yang ditolak, ada enggak Pak? Ada doa yang tidak diterima, ada doa yang ditolak, ada doa yang memang tidak didengar oleh Allah. Itu realita, dan itu memang ada itunya, ada alasan-alasannya kenapa tidak diterima, karena kenapa tidak nyampai gitu kan, dalam penjelasan hadis banyaklah gitu kan. Salim bin Abdullah bin Umar, dia pernah menyampaikan ya sebuah penyampaian dari bapaknya Abdullah bin Umar. Dalam sebuah riwayat itu dikatakan haddatsani abi ya. Haddatsani abi, bapakku menyampaikan kepadaku sebuah pernyataan ya. Annahu ya'lamu mata yustajabu du'auhu. Ya, bapakku menyampaikan kepadaku, kata Salim ini, bahwa beliau mengetahui kapan doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, Salim ini menyampaikan ya sebuah riwayat bahwa dia menyampaikan bahwa bapakku pernah menyampaikan kepadaku bahwa beliau tahu atau meyakini kapan doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Salim ini bertanya ya kepada bapaknya, "Mata dzalika ya abi?" Kira-kira kapan ya ciri-ciri atau momen atau keadaan doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat ini ya saya dapatkan apa kata beliau kepada putranya ini, Salim ini, Abdullah bin Umar kepada Salim ya, Salim bin Abdullah bin Umar ini.
kata beliau ya, doa kita, ciri-ciri atau keadaan atau momen di saat doa kita diterima oleh Allah itu apa? Indama yakhsha'ul qalb, ya, kemudian watahtazul jawarih, kemudian watadma'ul ain. Nah, mungkin ini Pak, ya, ciri-ciri ya doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala atau memang mustajab betul. Yang pertama adalah ketika hati kita khusyuk dalam berdoa. Kenapa ini penting Pak untuk disampaikan? Ya, kita menyadari enggak kira-kira saat kita berdoa itu terkadang kita khusyuk, terkadang kita tidak ya Pak ya. Dan itu apa, sesuatu yang wajar. Ya, karena memang hati ini tidak apa ya, ya lemah sekali ya. Mungkin kalau ditanya ya, dalam beribadah itu banyak khusyuknya atau banyak tidak khusyuknya Pak kita itu Pak? Banyak tidak khusyuknya, ya kan? Banyak khusyuknya jadi imam Pak Ustaz. Gitu. Imam kan kita selain langsung dialog dengan Allah juga kan Membaca. Memahami apa yang disampaikan kepada Allah. Iya. Terutama doanya. Masya Allah. Ya, tapi secara umum ya, hamba-hamba yang lemah ini ya, kita nggak ada salahnya Pak mengakui bahwa ternyata ya kita itu memang apa ya, masih banyak tidak khusyuknya daripada khusyuknya. Dalam berdoa kata beliau, kapan doa kita itu diterima, apa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama apa? Indama yakhsha'ul qalb. Saat kita berdoa ya hati itu khusyuk. Nah, kita kembalikan kepada kita masing-masing selama Ramadan kemarin, Pak. Ya, dari hari pertama sampai hari terakhir, berapa titik ya saat berdoa hati kita itu khusyuk? Mungkin, oh Pak Ustadz, saya pernah khusyuk selama Ramadan kemarin di hari yang ketiga Pak Ustadz, kemudian di hari ke-17 atau di hari yang ke-20 atau 21 Pak Ustadz. Ya, masing-masing kita punya itu ya, punya penilaian. Yang pertama itu di saat hati itu khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, dalam riwayat itu dikatakan wa tahtazul jawarih. Tahtazul jawarih itu Pak, saat kita berdoa itu badan ini bergetar. Nah, pernah nggak Pak kita apa? Masing-masing mungkin apa? Masing-masing apa punya pengalaman lah saat berdoa itu begini gitu loh. Ada aja kayak gimana gitu Pak ya. Itu tanda. Ya. Tapi kalau berdoa hati nggak khusyuk, kemudian pelong-pelong saja gitu kan, nggak ada getaran-getaran di sini gitu kan. Nah, itu apa? Ya tanda sebaliknya lah begitu ya. Yang ketiga, watadma'ul ain. Nah, tiga ini cirinya gitu kan. Yang pertama adalah ketika hati khusyuk. Yang kedua adalah tahtazul jawarih. Saat kita berdoa itu pernah nggak kita merasakan kayak bergetar gitu loh Pak, atau gimana gitu loh, luruh saja hati ini gitu kan. Itu diantara tandanya. Yang ketiga tandanya adalah watadma'ul ain. Tadma'ul ain itu apa? Mata ya, mata ini menangis, menyucurkan air mata ya. Masing-masing kita mungkin pernah ya, baik itu di masjid ataupun di rumah masing-masing ya kan. Barangkali ya subhanallah ya, itu air mata itu nggak bisa itu Pak apa, nggak bisa dibuat-buat gitu kan ya. Banyak orang yang fasih ya, fasih dalam berdoa, fasih dalam bahasa Arab, tetapi jarang sekali matanya menangis. Itu loh, itu realita ya. Tetapi tidak sedikit ya hamba yang tidak bisa bahasa Arab, yang nggak apa bahasa Arab gitu kan. Bahkan dalam berdoanya pun jarang pakai bahasa Arab. Misalnya begitu ya, pakai bahasa kampungnya ya Allah. Tetapi hatinya khusyuk, kemudian badannya bergetar. Kemudian apa lagi Pak? Sekalipun tidak pasti dalam berdoa, tapi dia menyampaikan itu memang lalu ya mengalir saja air matanya. Ya jadi memang dia tidak bisa dibuat-buat. Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, yaitu apa? Ciri-ciri dari diterimanya amal soleh kita seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Kemudian ada riwayat tentang ciri-ciri ya doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, atau momen dan keadaan yang bagaimana
ya doa kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 3, ya Pak ya. Yang pertama apa? Indama yakhsha'ul qalb. Yang kedua, indama tahtazul jawarih, bergetar badan ini gitu kan. Nah, begitu. Yang ketiga, watadma'ul ain, saat berdoa. Ya, pernahkah kita mengalami ini? Ya, terutama selama bulan Ramadan kemarin. Jika pernah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau banyak mau sedikit nggak apa-apa, Pak. Ya, Pak Ustadz, saya rasa seingat saya gitu kan, selama Ramadan kemarin saya berdoa hanya 1 kali menangis. Oh, bahagia sekali, Pak. Ya, bahagia sekali. Saya menangis kemarin misalnya di malam ke-24, Pak Ustadz. Saya berada di kamar, Pak Ustadz. Itu wah sekali, Pak. Sekali cuman menangis. Tetapi jangan dikira ya, sekali-sekali menangis itu Pak, barangkali ya itu begini kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, kalau menurut saya penting sekali. Nah, cuman yang bikin sedihnya apa? Pak Ustadz, ya, dari awal Ramadan Pak Ustadz nggak pernah nangis Pak Ustadz, gitu kan. Sekarang saya nangis. Sekarang nangis misalnya. Gimana itu Pak kalau nangis sekarang gitu Pak ya? Bukan Ramadannya. Ya juga baik ya, nggak apa-apa. Jadi nangis beliau itu misalnya gitu kan, nangis sekarang itu menyesali. Kenapa saya nggak pernah nangis selama bulan Ramadan? Nah, itu nggak apa-apa, menyesal nggak apa-apa. Kenapa? Ya, Ramadan sudah lewat. Sehari pun saya nggak pernah menangis, ya Allah. Mungkin inilah ya jamaah sekalian. Mungkin ya ada hamba gitu, kita nggak tahu ya. Saya yakin gitu kan di antara kita ini adalah yang punya kelebihan masing-masing gitu kan. Ya. Ada yang mungkin selama Ramadan kemarin 5 kali dia menangis, atau ada yang 10 kali. Ya Allah. Atau setiap malam bulan Ramadan dia menangis walau sekali. Wah, kalau setiap malam selama bulan Ramadan dia berdoa menangis kepada Allah, sungguhlah itu sebuah kebahagiaan sekali. Ya mungkin itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas memang ternyata hidup ini bukan hanya untuk ya perkara-perkara yang ringan, Pak. Kita hidup ini ya untuk menjaga dan memperjuangkan sebuah nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai itu ya harus kita kembalikan kepada Allah, Pak ya. Ya, bukan bebas-bebas saja. Sebuah nilai, ya nilai itu dari siapa dulu gitu kan? Ada standarnya, yaitu nilai yang diinginkan oleh Sang Khalik yang menciptakan kita. Itulah ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perjuangan itu ya kita akan diberi sebuah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Silakan Pak, barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Pencerahannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu bisa mempertahankan value atau nilai yang selama ini kita peroleh dalam Ramadan, dan kita bisa mempertahankan 11 bulan ke depan sebelum Ramadan yang akan datang. Demikian, jangan lupa bahwa ada penganan kecil di luar dengan pada langsung pulang. Tidak, nanti di depan kita akan halal bihalal. Ini sebagai pembuka saja, Ustaz, seperti itu. Ya, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk sholat syuruk, Bapak-bapak. Bismillah.